bisa. Oke. Ya, apakah PPT-nya tampak di sana? Kita lihat ya. Oke, di pertemuan kelima kita akan lihat konsep daerah integral dan field-nya. Sudah belum minggu lalu ya? Saya lupa. Halo, apakah materi ini sudah pernah saya berikan? Ya, Oke, dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memuat pembagi nol ya, sedangkan field adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang setiap elemen bukan nol mempunyai inverse. Dan dalam bab ini kita akan bahas tentang sifat-sifat dasar dari daerah integral dan field. Oh iya, yang minggu lalu kita sudah lihat apa itu konsep daerah integral dan field ya. Berikut contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa sifat. Recording in progress. Ya. Oke, diawali dengan teorema 2.1. Diberikan sebarang ring R, ya. Kemudian jika X anggota ring R dan X ini mempunyai inverse, maka X bukan pembagi nol ya. Jadi ini kalau dia setiap elemen di ring R itu dia punya inverse, maka jelas dia bukan suatu pembagi nol. Kemudian jika R adalah field, maka R adalah daerah integral. Di sini menggambarkan bahwa setiap field pasti merupakan daerah integral ya. Oke, sekarang kita lihat bukti yang pertama. Andaikan X dikali Y sama dengan 0. Jadi X dan Y ini adalah elemen-elemen di dalam ring R. Ya. Nah, karena X ini mempunyai inverse, maka dengan mengalihkan kedua ruas dengan X inverse dari sisi kiri di sini ya. Jadi X inverse dikali dengan XY sama dengan X inverse dikali 0. Nah, di sini karena kita tahu di dalam satu ring itu dia mempunyai sifat asosiatif perkalian ya, maka bisa kita kelompokkan seperti ini, yaitu X inverse X dikali Y itu sama dengan X inverse dikali 0 itu sama dengan 0. Ini sifat bilangan 0 ya. Kemudian X inverse X itu sama dengan 1 atau elemen identitas perkalian. 1 dikali Y sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan 0 ya. Dengan cara yang sama, jika X dikali Y sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau dibalik ya, Y dikali X sama dengan 0, berarti kan kalau begini kita kalikan YX ini dengan X inverse-nya dari sebelah kanan. Dan dari sini terbukti bahwa kalau X punya inverse, berarti X-nya kan tidak sama dengan 0, berarti dia kalau perkalian X dengan Y sama dengan 0, berarti Y-nya harusnya sama dengan 0, gitu ya. Jadi, artinya X di sini bukan merupakan pembagi 0, gitu ya. Oke, kemudian bukti yang kedua. Ya, ini tadi setiap field adalah daerah integral ya. Karena setiap field di sini merupakan ring komutatif ya. Kita tahu syarat dari field adalah yang pertama harus dia merupakan ring komutatif dengan elemen satuan ya. Maka tinggal dibuktikan bahwa R tidak memuat pembagi 0, gitu ya. Jadi kan ya untuk syarat dari sebuah daerah integral kan dia tidak memuat pembagi 0 ya. Karena setiap elemen field, ya sekarang karena ini tadi kan field, setiap elemen field yang tidak 0 itu mempunyai inverse, atau dengan kata lain, setiap elemen field yang tidak 0 itu merupakan unit, maka berdasarkan pembuktian sifat 1, maka R tidak memuat pembagi 0. Jadi setiap elemennya, elemen tidak 0-nya punya inverse. Jadi otomatis setiap elemen tidak nolnya dia bukan pembagi 0 ya, sehingga kita katakan R tidak memuat pembagi 0 karena ini berlaku untuk setiap elemen di field ya. Sehingga dari sini terbukti bahwa setiap field itu adalah suatu daerah integral, gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang teorema 2
2. Dalam ring Zn, elemen-elemen pembagi 0 adalah elemen-elemen yang tidak relatif prima dengan N. Jadi, nah ini lebih gampang lagi kita menentukan elemen pembagi 0. Contoh di sini, di Z12, kita punya 6 anggota Z12 ya. 6 anggota Z12, kemudian FPB dari 6 dan 12 itu sama dengan 6. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 12 adalah 6. Jadi dia tidak sama dengan 1. Artinya 6 di sini tidak relatif prima dengan 12. Jadi masih ingat syarat dua bilangan yang relatif prima apa? Dua bilangan yang relatif prima apabila faktor persekutuan terbesarnya adalah 1 ya. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 1, jadi dia relatif prima. Kenapa? Mau nulis. Kenapa nggak bisa nulis ya? Bentar. Oh, dia pen. Kok nggak mau ngepen dia ya? Ya udah, oke, nanti aja. Jadi di sini kalau misalnya dalam Z12, misalnya saya ambil elemen yang lain. Kira-kira menurut Anda elemen berapa saja yang relatif prima dengan 12? Halo? Elemen berapa yang relatif prima dengan 12? Ya, saya bilangan berapa yang FPB-nya dengan 12 itu 1? Ya, kan ada banyak di Z12, ada 0, 1, 2, 3, sampai 11. Contoh, bilangan yang relatif prima berapa? 2, tidak. Kenapa? FPB 2 dengan 12 itu 2. 3 juga tidak. 4 tidak. 5? Iya ya, jadi ini mana tadi? Ya, jadi FPB dari 5 dengan 12 itu sama dengan 1. Jadi 5 dan 12 itu dikatakan relatif prima ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak lagi yang relatif prima dengan 12. Ayo, Agis tak berapa lagi selain 5? Berapa, Gis? Masih di mood. Nggak bisa. 7, Bu. 7 ya, 7 ya. Terus setelah 7, ayo Dita, berapa Dita? 9. 9. 9 sama 12, FPB-nya berapa Dita? Hehehe. 9 sama 12 FPB-nya berapa? Ada FPB-nya 3 ya. Ya, berapa lagi? Selain 7. 11, Bu. 11. Iya, betul. 11. Kemudian, sudah ya. Jadi hanya ada 2 bilangan yang relatif prima dengan 12. Jadi di dalam Z12 itu, ada satu lagi, 1 ya. 1. Jadi FPB 1 dengan 12 kan 1 ya. 1. Kemudian, enggak, 1, 5 juga ya. 1, 5, 7, kemudian 11. Jadi ada 4 bilangan yang relatif prima dengan 12 ya. Nah, sementara selain itu,
Kalau 0 dia elemen netral ya, elemen netral terhadap operasi penjumlahan. Nah, selain 0 dan bilangan-bilangan yang relatif prima tadi, itu disebut sebagai pembagi 0 di dalam Z12. Jadi pembagi 0 artinya misalnya 2. 2 itu pembagi 0 di dalam Z12. Kenapa? Karena ada bilangan yang lain ada 6, sehingga kalau 2 dikali 6 itu hasilnya adalah 0. Ya, 2 kali 6, 0. Jadi bilangan-bilangan tidak 0, tapi hasil kalinya 0. Kemudian berapa lagi? 3. 3 dengan 4. Kalau dikalikan 0 gitu ya. Ada lagi 8 kali berapa 0? 8 dikali berapa 0? 8 dikali? Dikali 3. 8 dikali 3, 0 ya. 24 dibagi 12 sisa 0. Jadi 8 dikali 3 itu 0. Kemudian kalau 9 dikali berapa 0? 9 dikali 4. 3. Kalau dikali 3, 27. 27 bagi 12 sisa 3. Tidak 0. Jadi 9 dia pasangannya adalah 4. Jadi 9 dikali 4 itu adalah 36. Kalau dibagi 12 sisa 0 gitu ya, dan seterusnya ya. Ya, jadi di sini saya harapkan Anda bisa memahami bagaimana konsep pembagi 0 ya, dimaksud pembagi 0 di sini ya. Oke, sekarang kita akan buktikan tadi bahwa di dalam ring Zn itu elemen-elemen pembagi 0 adalah elemen-elemen yang tidak relatif prima dengan n. Oke, saya clear. Oke, baik. Ya, jadi di sini bukti. Kenapa dia nggak connect? Misalkan kita ambil sebarang M di dalam Zn ya, M anggota Zn dengan M-nya tidak sama dengan 0. Dan FPB dari M dengan N itu sama dengan D, D-nya tidak sama dengan 1 ya. Jadi kita ambil satu elemen di mana FPB-nya dengan N itu adalah suatu bilangan yang bukan 1. Artinya kalau dia bukan 1, berarti M dan N itu tidak relatif prima ya. M dan N tidak relatif prima. Kemudian M dikali dengan N per D itu akan sama dengan M dibagi D dikali N. Dan ini sama dengan 0. Nah, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? M dikali N per D. Kan ini M dengan N tidak relatif prima ya. Artinya dia punya FPB-nya bukan 1. Kemudian kalau FPB-nya itu D, maka artinya ada faktor persekutuan terbesar. Berarti kalau dibagi dengan D, ini hasilnya pasti akan sama dengan, kalau ini prinsip perkalian saja ya. Jadi ini artinya sama dengan ini. Dan ini hasilnya akan sama dengan 0. Sekarang kalau saya kasih contoh ya, kalau Anda bingung. Misalnya di Z12 tadi, misalnya saya ambil 6. 6 tadi pembagi 0 ya. 6 tadi pembagi 0 dan tidak relatif prima dengan 12. Jadi FPB dari 6 dan 12 adalah 6. Sehingga di sini 6 dikali 12 dibagi 6 itu sama dengan 6 dikali 2, yaitu sama dengan 0 ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Sama juga misalnya saya ambil, kalau di Z12 tadi misalnya saya ambil 3. 3 FPB-nya dengan 12 kan 3. Atau jangan yang ini deh. Misalnya berapa ya? 8 misalnya ya. 8 itu FPB-nya dengan 12 berapa? 4. Sehingga 8 dikali, saya pakai not aja. Ya, misalnya saya ambil 8. 8 ini kan anggota Z12. Ini, aduh, pennya kok macet-macetan. Anggota Z12 yang dia adalah pembagi 0. Sekarang kita punya FPB.
dari 8 dan 12. Berapa FPB-nya? Ayo, berapa FPB-nya? Aren Parela, berapa FPB-nya? 8 sama 12? Halo? Aren Parela hadir? Nggak ada? Halo? Nah, ini agak riskan kalau kuliah online tuh begitu ya. Saya takutnya Anda tidak monitor gitu ya. Aren Parela hadir? Halo? Nggak hadir? Lili Sanjaya hadir? Hadir, Bu. Ya. Berapa FPB dari 8 dengan 12? Ya, Bu. 4, Bu. 4, ya betul. Jadi FPB-nya adalah 4 ya. Sekarang kita masukkan seperti ini tadi, M-nya tadi kan tidak 0 ya. Jadi kita ambil M-nya 8, berarti 8 dikali N-nya 12 dibagi FPB-nya. Nah, ini akan sama dengan 8 dibagi 4 dikali 12. Gitu ya? Sama kan hasilnya? Sama dengan berapa? Halo, berapa? 24, Bu. Oh. Ini kita operasinya di Z12, jadi 0. Oh iya. Iya, jadi pokoknya kalau sesuatu yang kelipatan modulonya, berarti disama dengan 0 ya. Oke, jadi di sini, karena M dikali N merupakan kelipatan N gitu ya, merupakan kelipatan N. Ini karena ya, 0 ini karena dia hasil kali M per D dengan N itu adalah kelipatan N ya, kelanjutan yang ini. Sehingga M dikali N per D sama dengan 0 di dalam Zn. Padahal di sini baik M maupun N per D itu tidak keduanya 0 ya. Baik M dengan N per D itu keduanya tidak 0. Sehingga kita katakan M adalah pembagi 0 di dalam Zn. Oke. Kenapa nggak mau pindah dia? Oke. Nah, di sini. Oh, ininya nggak hilang. Saya hapus lagi. Oke. Nah, di lain pihak, nyoret lagi dia sebentar. Oke. Di lain pihak, andaikan P anggota Zn. Jadi P ini adalah dengan FPBP dengan N-nya sama dengan 1 ya. Jadi misalnya kita ambil suatu P yang relatif prima dengan N. Maka di sini P itu bukan pembagi 0. Artinya jika terdapat K anggota Zn dengan K tidak sama dengan 0, dengan P dikali K ini sama dengan 0, ini berarti bahwa dengan P kali K sama dengan 0, kemudian P dikali K sama dengan 0, berarti bahwa P dikali K ini adalah kelipatan N ya. Jadi kalau dia sama dengan 0, berarti dia merupakan kelipatan N. Atau P dikali K dapat kita nyatakan sebagai alfa dikali N untuk suatu alfa. Artinya di sini bahwa N ini membagi habis P dikali K. Ya. Paham maksudnya? Misalnya, saya kasih ilustrasi di bawah. Saya ambil P-nya misalnya 5. 5 anggota Z12.
Jadi 5 ini relatif prima dengan 12 ya, karena FPB-nya adalah 1. Kemudian 5 dikali K, jadi ini ada suatu K yang tidak sama dengan 0 di dalam Z12, demikian sehingga 5 dikali K itu sama dengan 0, yaitu 5 dikali K ini sama dengan alfa dikali N kali 12 ya. Jadi artinya di sini 12 itu akan habis dibagi oleh 5 dikali K ya, atau artinya 12 membagi K ini artinya 12 itu habis dibagi oleh 5 dikali K gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, karena FPB dari P dengan N itu adalah 1, maka N tadi habis membagi P dikali K ya. Maka artinya kalau N habis membagi P dikali K, berarti N habis membagi K, yaitu K sama dengan 0. Jadi kalau artinya 12 habis membagi 5 dikali K, berarti 12 habis dibagi oleh K, yaitu K-nya sama dengan 0 gitu ya. Bukan 12 habis dibagi K ya, 12 membagi K, berarti K-nya yang habis dibagi 12. K-nya ini yang habis dibagi oleh 12. Jadi misalnya K-nya berapa? Alfanya berapa? K tidak 0, alfanya berapa gitu. Jadi ada suatu K ya. Dengan K tidak, oke. Jadi kalau terdapat K di dalam Zn dengan K tidak 0, dengan PK sama dengan 0, berarti PK sama dengan alfa N. P dikali K sama dengan alfa N. Jadi kalau P-nya 5, tadi K-nya kira-kira berapa? Kira-kira 5 dikali suatu K sama dengan bilangan kelipatan 12. Ada K-nya di situ kira-kira? Enggak ada ya? Tidak ada. Jadi satu-satunya kemungkinan di situ K-nya adalah sama dengan 0. 5 dikali 0 itu merupakan kelipatan 12. Jadi atau K-nya 12 sendiri ya. Jadi K-nya 12. Itu baru dia merupakan kelipatan 12. Sementara kan kalau di dalam Z12 kan tidak ada bilangan 12 gitu maksudnya ya. Jadi dari bilangan 0 sampai 11 itu tidak ada selain 0 yang kalau dikalikan dengan 5 hasilnya merupakan kelipatan 12 gitu ya. Jadi artinya di sini N membagi habis P dikali K karena FPB-nya 1 dan N membagi habis P dikali K, maka N habis membagi K, yaitu K-nya adalah 0. Jadi 0 dibagi, artinya 0 ini habis dibagi oleh N gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh lagi di sini. Kalau misalnya saya ambil Z8 di sini. Z8 itu elemen-elemennya 0, 1, 2, 3, sampai 7 ya. Nah, elemen-elemen pembagi 0 dari Z8 itu adalah bilangan-bilangan yang tidak relatif prima dengan 8 ya. P relatif prima dengan Q jika FPB-nya adalah 1. Elemen-elemen pembagi 0 di dalam Z8 adalah, nah ini, berapa saja? Ada 4, ada 2, ada 6 ya. Jadi ini elemen-elemen pembagi 0 dalam Z8. Ada lagi yang lain? Kalau kita urutkan dari 2, 3 tidak ya, 4, 5 tidak, 6, 7 tidak. Jadi ada 3 elemen yang merupakan pembagi 0 di dalam Z8. Apakah elemen-elemen pembagi 0 itu tidak, yang itu yang pembagi 0 ya. Apakah elemen yang bukan pembagi 0 itu harus merupakan bilangan prima, saya tanya? Apakah elemen pembagi 0 itu harus merupakan bilangan prima? Berarti yang bukan pembagi 0 di Z8 ada berapa saja? 1, 3, 5, 7 ya. Nah, kalau 1 kan bukan bilangan prima ya. Jadi
elemen-elemen pembagi nol yang bukan pembagi nol itu tidak harus merupakan bilangan prima. Seperti contoh di mana misalnya saya punya Z berapa? Z15 misalnya. Atau jangan terlalu jauh ya. Z berapa yang misalnya Z9 aja, Z9. Itu kan elemennya 0, 1 sampai 9. Kemudian kita punya bilangan 4, 4 itu bilangan prima. 4 bukan bilangan prima, tetapi 4 dengan 9 itu relatif prima, ya. Oke? Bisa dipahami? Jadi 4 dengan 9 relatif prima. 8 dengan 9 itu juga relatif prima. Kenapa? Karena FPB-nya 1. Tapi 8 itu bukan bilangan prima. Gitu ya. Sebaliknya di Z12 tadi, 3 adalah bilangan prima, tapi 3 dengan 12 itu tidak relatif prima, karena FPB-nya 3. Jadi di sini dua bilangan yang relatif prima itu sama sekali tidak tidak ada hubungannya dengan bilangan prima. Jadi tidak harus bilangan prima, ya. Oke. Jadi di sini ada 3 buah elemen yang merupakan pembagi nol di dalam Z8. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa Z8 di sini bukan merupakan daerah integral, ya, karena dia memuat pembagi nol. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Misalnya kita punya field, Z7 adalah field, ya. Field. Kenapa field? Kenapa field? Z7 adalah field. Kenapa? Karena setiap elemennya berapa? 0, 1, 2, 3, sampai 6 ya. Nah, setiap elemen bukan 0 di dalam Z7 itu punya inverse. Jadi 1 punya inverse, 2 punya inverse, 3 punya inverse, 4 punya inverse, sampai dengan 6 punya inverse. Coba disebutkan. Inverse dari 1 berapa di Z7? Inverse dari 1 berapa di Z7? Aziza? Ya 1 itu sendiri ya. Kenapa? Karena 1 dikali 1 adalah 1. Jadi 1 itu adalah unity. 1 juga merupakan unit di Z7 ya. Oke, kemudian inverse dari 2 berapa di Z7? Berapa dikali 2 hasilnya 1? 4 dikali 2. Ya. Jadi inverse dari 2 itu adalah 4. Kenapa? Karena 4 dikali 2 sama dengan 1. Betul nggak? 4 kali 2, 8. 8 bagi 7, sisa 1. Ya, nah itu. Inverse dari 3. Berapa, ayo? Inverse dari 3 berapa? Kurnia Ramadona. Berapa inverse dari 3, Kur? Berapa dikali 3? Kalau dibagi 7, sisa 1. Berapa bilangan yang dikalikan 3, kemudian hasilnya dibagi 7, sisa 1. Berapa? Ada yang bisa jawab? 5, Bu. 5, ya betul. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. 15 kalau dibagi dengan 7, sisa 1. Ya, 3. Inverse dari 4 berapa? Saya urutkan. Inverse dari 4. Satu bukan, 2 bukan. 2? Oh, 2 inverse dari 4 kan? Tadi inverse dari 2, 4. Berarti inverse dari 4, 2. Inverse dari 5, 3. Ya. Inverse dari 6, Inverse dari 6 berapa, yo? 6, Bu. 6. Ya.
Karena 36 dibagi 7, sisa 1 ya. Iya, selesai. Jadi artinya setiap elemen yang bukan 0, dia mempunyai inverse ya. Berarti di situ Z7 adalah filled ya. Oke, nah sekarang kita ingin menyelesaikan persamaan ini. 3 dikali 2, 3X sama dengan 2 di dalam field Z7. 3 anggota Z7 yang merupakan unit, karena dia punya inverse ya. Artinya yaitu terdapat 5 anggota Z7, sedemikian sehingga 3 dikali 5 sama dengan 1. Sekarang kita kalikan persamaan dari sebelah kiri dengan 5. 5 dikali 3, X sama dengan 5 dikali 2. Di sini 5 kali 3 kan 1. Berarti X sama dengan 5 kali 2 berapa? 10 dibagi 7 sisa 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Ya. Nah, begitu cara menyelesaikan suatu persamaan di dalam bilangan bulat modulo. Ya. Bilangan bulat modulo N. Ini modulo 7 ya. Oke, contoh lagi yang kedua. Carilah semua solusi dari persamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 sama dengan 0 di dalam Z8. Nah, ini kita substitusikan satu persatu ya, bilangan-bilangannya. Kan anggota Z8 ada 8, mulai dari 0 sampai 7. Jadi kita substitusikan satu persatu. Jadi jika X-nya 0, dia sama dengan 2. X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, terus gitu. Nah, ternyata dari semua perhitungan ini tidak ada yang menghasilkan 0. Ya, artinya apa? Artinya persamaan kuadrat ini tidak mempunyai solusi di dalam Z8. Jadi tidak punya penyelesaian di Z8. Karena apa? Ya karena Z8 tadi bukan filled. Ya, bukan filled sehingga dia memuat pembagi 0 sehingga tidak bisa kita mencari penyelesaian. Jadi artinya tidak setiap elemen di dalam Z8 punya inverse. Jadi ya, makanya jadi kasusnya seperti kalau ini tadi fill. Jadi setiap elemen di dalam Z7 yang bukan 0, dia selalu mempunyai inverse. Jadi besar kemungkinan kita bisa menyelesaikan suatu persamaan ini. Nah sekarang kalau misalnya di persamaan yang sama ini, kalau kita berbicara di Z7, apakah dia punya penyelesaian? Saya tanya. Kalau ya di Z7, apakah punya penyelesaian? Ayo dicobain. Kalau di Z7, berapa solusinya? Ada solusinya. Kalau disubstitusikan satu persatu, mulai dari X-nya 0, X-nya 0, 2 tetap sama ya. Kalau X-nya 1, 1 ditambah 2 ditambah 2, 5. X-nya 2, 4 ditambah 4, 1 ditambah 2, 3 ya. X-nya 3, ini 9 ditambah 6, ini 1 ditambah 2 berarti 3. X-nya 4, 16 ini berarti 2 ditambah 8 ini 1 ya. 2 ditambah 1,
ditambah 2, 5 ya. Di sini 25 ini berarti 4 ditambah 10 ini 3 ya. 4 tambah 3, 0 tambah 2 berarti 2. Berarti nggak ada solusi juga ya. 36 berarti 1 ditambah berapa ini? 36, 12 ini berarti 5 ya. 1 ditambah 5, 6 tambah 2, 1 ya. Nah, tak ada berarti solusi ya. Kalau 7 nggak masuk karena 7 bukan anggota Z7 gitu ya. Nah, jadi dia juga nggak punya solusi ternyata di Z7 ya. Nah, ini caranya ibaratnya bisa kita substitusikan satu persatu ya kalau bentuk persamaan kuadrat ini ya. Terus kalau kita faktorkan juga ini nggak bisa diskriminannya negatif ya, diskriminan negatif sehingga ini kalau di himpunan bilangan real maka dia tidak punya solusi juga. Dia punya solusinya adalah solusi apa namanya? Imajiner ya. Imajiner bilangan kompleks ya. Nah, ini. Jadi ini juga ternyata tidak punya solusi juga di Z7 ya. Kenapa? Ya karena memang itu bentuk seperti ini susah untuk difaktorkan ya, nggak bisa difaktorkan gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini kalau di dalam Z5, tapi di dalam Z5 ternyata ada dia solusinya ya. Nah, ini. Caranya adalah yaitu tadi, kita substitusikan satu persatu bilangan tidak nolnya. Jadi ketika X-nya 1 dia 0. X-nya 2 dia 0 ya. 6 tambah 4, 10. 10 bagi 5, 0. Ini X-nya 3 ada, X-nya 4 ada. Jadi di sini X1, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ini adalah solusi dari persamaan kuadrat ini di dalam Z5 gitu. Nah, ini jadi ibaratnya dia punya solusi yang berbeda-beda. Kalau ini bentuk X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Sekarang kalau kita berbicara di Z12, kita faktorkan dulu. X dikali X kuadrat min 2X min 3. Kita faktorkan X dikali X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 0, X sama dengan 3. Kemudian X sama dengan, nah ini min 1 kan nggak ada di Z12. Kalau min 1 itu artinya dia 11. Apakah ini betul-betul solusinya? Di Z12? Ya. 0, kita substitusikan X-nya 0. Ya 0 ya. 0 semua. Kalau X-nya 3, kita substitusikan. Ya ini jelas 3 dikurang 3 kan 0. 3 ditambah 1, 4 dikali 3, 0 ya. 12 kan 0. Kemudian kalau 11 dikali 11 dikurang 3, berapa? 8 dikali di 11 tambah 1 kan udah 0. Jadi kali ini 0 semua ya. Jadi 0. Jadi ada 3 solusi di Z12. Jadi hati-hati ketika Anda menyelesaikan bentuk apakah itu persamaan kuadrat, apakah kubik, atau apakah linier di dalam Zn ya, Z modulo N. Akibat ZP di sini tidak memuat pembagi 0 apabila P-nya prima ya. Nah, ini baru berkaitan dengan bilangan prima. Jadi yang tidak memuat pembagi 0 itu adalah ZP. Misalnya Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13 dan seterusnya. Nah, selain itu dia akan memuat pembagi 0 ya. Karena pasti kalau P ini prima, pasti dia akan relatif prima dengan bilangan-bilangan yang lain anggotanya, gitu kan. Contohnya Z5, dia akan relatif prima dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan seterusnya ya. Kemudian, teorema selanjutnya, hukum kanselasi ini berlaku di dalam ring R jika dan hanya jika R tidak memuat pembagi 0. Jadi, kalau R memuat pembagi 0, berarti tidak berlaku hukum kanselasi. Jadi, kalau dia tidak memuat pembagi 0, dia berlaku hukum kanselasi. Artinya, kalau dia tidak memuat pembagi 0, berarti dia apa? Daerah integral ya. Misalnya di sini Z, nah ini Z7, nih Z5, Z7, Z2, Z3, Z11, dan seterusnya ya.
Oke, sekarang kita akan lihat bukti yang bahwa menyatakan bahwa hukum kanselasi berlaku apabila suatu ring tidak memuat pembagi nol ya. Andaikan R itu ring yang tidak memuat pembagi nol. Artinya jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kalau dia tidak memuat pembagi 0 pasti berlaku ini. Nah, sekarang jika diberikan CX sama dengan CY, dengan CX dan Y-nya anggota R, dengan C-nya tidak sama dengan 0. Ya. Karena CX sama dengan CY, maka CX dikurang CY akan sama dengan 0. Atau C dikali X dikurang Y sama dengan 0. Ya. Karena R tidak memuat pembagi 0, kemudian C-nya tidak sama dengan 0, maka satu-satunya kemungkinan bahwa X dikurang Y-nya itu harus sama dengan 0. Yang berarti di sini X sama dengan Y. Ya. Jadi artinya kalau kita punya C tidak 0, kemudian CX sama dengan CY, maka kita bisa meng-cancel. Jadi bilangan C ini kan bilangan yang sama dari kedua ruas. Kita cancel itu artinya kita coret. Nah, sehingga YX sama dengan Y di sini ya. Artinya apa? Jadi hukum kanselasi berlaku ya, yaitu jika CX sama dengan CY maka X sama dengan Y gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, monitor semua? Ada Fatur Rizky hadir. Hadir, Bu. Ada yang mau ditanya, Fatur? Belum ada, Bu. Oke, ada Tri Wahyuni. Ada Tri Wahyuni? Ya, Bu, ada. Oke. Bisa difahami, Tri? Bisa, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sebaliknya. Nah, sekarang sebaliknya. Jika hukum kanselasi berlaku di dalam ring R, yaitu jika AB sama dengan AC dengan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Dan jika AB sama dengan CB dengan B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan C. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa R tidak memuat pembagi 0. Ya, sekarang kita andaikan. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu ring itu tidak memuat pembagi 0, kita harus mengandaikan ada perkalian dari dua bilangan di dalam ring R yang hasil kalinya adalah 0. Nanti kita akan buktikan bahwa salah satu dari bilangan ini harus 0 kalau dia tidak memuat pembagi 0 ya. Jadi kita andaikan A kali B sama dengan 0 dengan A dan B-nya anggota ring R. Sekarang akan ditunjukkan bahwa A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Sekarang jika A tidak sama dengan 0, maka A dikali B sama dengan 0 dapat disajikan sebagai A dikali B sama dengan A dikali 0. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang dengan hukum kanselasi, kan tadi kan jika hukum kanselasi berlaku, berarti kan berlaku hukum kanselasi. Berarti dengan hukum kanselasi diperoleh B-nya sama dengan 0. Ya, dengan cara yang sama dapat pula dibuktikan jika A kali B sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Jadi ini tadi kalau B tidak 0 kan berarti ini kita dapat nyatakan sebagai perkalian 0 dengan B gitu ya, sehingga kita cancel B berarti A-nya 0 gitu ya. Cukup mudah pembuktiannya ya. Oke, sekarang kita lihat teorema berikutnya. Kalau tadi setiap field pasti dia merupakan daerah integral. Sekarang kita akan lihat bahwa
setiap daerah integral yang berhingga itu merupakan field. Nah, ini bedanya. Kalau field tadi tidak ada syarat. Pokoknya kalau dia field, pasti dia daerah integral. Tapi kalau dia daerah integral, syaratnya dia harus berhingga, baru dia merupakan field. Tapi kalau dia tidak berhingga, belum tentu dia merupakan field. Ya. Oke, sekarang kita lihat bukti. Misalkan D adalah daerah integral, dengan D-nya adalah, misalnya, syarat daerah integral itu apa? Ya kan merupakan grup abelian ya. Jadi istilahnya ada elemen nolnya ini adalah elemen netral di dalam D terhadap operasi penjumlahan, kemudian juga punya elemen satuan ya. Ada 1 di sini. Jadi ada 0, ada 1. Itu syarat. Kemudian elemen-elemen yang lainnya. Kita notasikan elemen yang lain dengan A1, A2 sampai dengan AN ya. Jadi kenapa kok ada 0, 1? Karena memang syarat daerah integral dia harus merupakan ring dengan elemen satuan ya. Syarat ring juga kan dia merupakan grup. Ya, dia merupakan grup, berarti grup dia punya 0 di sini. Ya, kemudian untuk elemen yang lainnya bebas ya. Di sini kita andaikan ada n elemen dengan notasi A1 sampai dengan AN. Sekarang akan ditunjukkan bahwa untuk setiap D, jika untuk setiap A anggota D, jika A tidak sama dengan 0, maka terdapat B anggota D sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1. Jadi artinya di sini kita akan tunjukkan, kan kita mau tunjukkan field ya. Jadi kita tunjukkan bahwa setiap elemen yang tidak 0 itu mempunyai inverse ya. Jadi ini yaitu inverse-nya B di sini ya. Oke. Atau setiap elemen tidak 0 dia merupakan unit, sama ya, idem ya. Oke, selanjutnya Anda perhatikan di sini bilangan ini tadi. Masing-masing A tadi kan tidak 0. Kemudian elemen-elemen di dalam D tadi kita kalikan dengan A semuanya. Kalau 0 ya tetap 0 ya. Berarti A kali 1, A kali A1, A kali A2, dan seterusnya sampai A kali AN. Cukup jelas bahwa di sini A dikali 1 ini tidak sama dengan 0 ya. Cukup jelas bahwa A dikali 1 tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena A-nya tidak sama dengan 0, kemudian 1 juga tidak sama dengan 0. Berarti tidak sama dengan 0. Kemudian A dikali A1, ini kan ada 0 di sini. Berarti elemen-elemen yang lain, A1 sampai dengan AN ini kan elemen-elemen yang tidak 0 gitu ya. Kemudian A dikali AI itu juga tidak 0. Untuk setiap I. Jadi A kali A1, A kali A2, dan seterusnya sampai dengan A dikali AN itu semuanya tidak sama dengan 0. Ya, kenapa? Ya, karena tadi daerah integral dia tidak memuatu bagi 0. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa A dikali 1, A dikali A1, A dikali A2 sampai dengan A dikali AN. Ini semuanya berbeda. Akan ditunjukkan bahwa ini hasil kalinya dengan A ini semuanya beda. Sebab jika ada yang sama, katakan A dikali AI sama dengan A dikali AC. Kalau sama, berarti berdasarkan hukum kanselasi, maka diperoleh AI sama dengan AJ. Padahal kan jelas di sini tadi bahwa di sini I tidak sama dengan J ya. Nah, ini kalau AI sama dengan AJ, berarti ada elemen yang sama di antara N elemen itu gitu ya. Di antara N elemennya ada elemen yang sama. Oke, jadi dengan hukum kanselasi diperoleh padahal AI tidak sama dengan AJ. Jadi jelas bahwa A dikali 1, A dikali A1, A dikali A2, dan seterusnya sampai dengan A dikali AN, ini adalah menghasilkan semua elemen yang berbeda. Semuanya berbeda. Dan tentu saja di sini tidak ada yang sama dengan 0. Jadi berbeda dan tidak ada yang sama dengan 0. Jadi ada berapa elemen? Ada sebanyak N plus 1 elemen ya. Akibatnya D itu sama dengan 0, 1, A1 sampai dengan AN dengan ini 0, kemudian kalau dikalikan semua dengan A ya, di 0 dikali A itu 0, A kali 1, A kali A1, dan seterusnya sampai dengan A dikali AN, ini mempunyai order yang sama ya, maksudnya mempunyai jumlah elemen yang sama ya.
Jumlah elemennya sama. Akibatnya, yang berakibat bahwa dapat ditemukan suatu AI sedemikian sehingga A dikali AI sama dengan 1. Jadi kita bisa pasangkan di sini ya. Jadi ada salah satu AI di sini di antara A kali A1, A kali A2 sampai dengan A kali AN ada di antara. Ini kalau ini kan cukup jelas di sini A kali 1 ini kan sama dengan A ya, sama dengan A. Berarti sementara 0 bertahan di sini berarti ada yang hasil kalinya di antara ada yang hasil kalinya 1. Gitu ya. Jadi di sini AI merupakan inverse dari A. Jadi inverse dari A itu ada di sini di antara ini. Gitu ya. Jadi artinya terbukti bahwa setiap daerah integral yang berhingga dia merupakan suatu field. Jadi setiap elemen tidak nolnya punya inverse. Tadi kan kita andaikan A ini elemen tidak nol di dalam apa ring tadi ya, di dalam daerah integral tadi ya, maka dia merupakan dia punya inverse ya, sehingga dia merupakan field ya. Oke, bisa dipahami pembuktiannya? Halo, Fenty, gimana Fenty? Bisa, Bu. Ya. Ya, dari teorema ini berakibat bahwa di sini ZP dengan P' ini merupakan field ya. Karena ZP adalah daerah integral dan order dari ZP itu sama dengan P, di ordernya berhingga ya. Jadi jumlah elemen dari ZP itu pasti adalah P. Ya, Z5 jumlah elemennya 5. Jadi ordernya berhingga. Jadi pasti dia merupakan field gitu ya. Oke, jadi sekarang hubungan antara ring field ya, di sini kita punya secara kalau dalam bagan di dalam kotak ini adalah misalnya ini ring, semuanya ring. Jadi dari ring-ring ini ada yang komutatif, jadi bersifat komutatif, ada yang ring dengan unity ya, dengan elemen satuan, kemudian irisan ring komutatif dengan elemen satuan itu di dalam itu disebut integral domain ya. Ada yang merupakan integral domain, kemudian di dalam integral domain tadi ada field ya. Jadi artinya di sini setiap field adalah integral domain. Setiap field pasti merupakan ring komutatif. Setiap integral domain pasti merupakan ring dengan unity ya, juga merupakan ring komutatif gitu ya. Oke. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana karakteristik dari suatu ring. Ya, sekarang diberikan R itu sebarang ring. Di sini kita mungkin bertanya, apakah ada suatu bilangan bulat positif N? Sedemikian sehingga N dikali A sama dengan 0 untuk semua A anggota R. Di mana N dikali A, di sini untuk semua N, di mana N kali A sendiri adalah A ditambah dan seterusnya ditambah A. Ini ada sebanyak N faktor. Jadi penjumlahan A sebanyak N faktor. Ya. Misalnya, ini N-nya ini tidak harus berada di dalam ring ya, tapi tidak harus berada di dalam ring R. Jadi ini disyaratkan N ini adalah suatu bilangan bulat positif. Jadi contohnya misalnya kita punya di ring Z6 ya, di ring Z6. Z6 kan ini. Kita ambil N-nya 6. Artinya apa? N dikali setiap elemen di sini. Jadi kalau 6 saya kalikan dengan setiap elemen di Z6 ini pasti dia hasilnya berapa? 0 ya. Jadi 6 kali 1, 0, 6 kali 2, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lihat karakteristik dari suatu ring. Jika untuk suatu ring R ada suatu integer positif N, sedemikian sehingga N dikali S sama dengan 0 untuk semua A anggota R, maka integer positif terkecil yang demikian itu disebut karakteristik dari ring R. Jika tidak ada integer positif yang demikian, maka R dikatakan mempunyai karakteristik. Jadi contoh tadi ya, Z6, ini dia mempunyai karakteristik 6. Ya, karena sebetulnya ada banyak N-nya, yang kalau dikalikan dengan setiap elemen di Z6 itu 0. Berapa aja? Yang kelipatan-kelipatan 6 ya, misalnya 6, kemudian 12, 18 ya, itu semuanya kalau dikalikan dengan elemen-elemen di dalam Z6, pasti dia 0. Ya.
Dan bilangan yang terkecil di situ adalah 6 ya. Jadi dia kita katakan mempunyai karakteristik 6. Notasinya char ya. Char dalam kurung Z6 itu sama dengan 6. Oke. Sekarang apa ini? Sekarang kita lihat M2Z3. M2Z3 itu adalah himpunan matriks-matriks berukuran 2x2, di mana elemen-elemennya A, B, C, D-nya itu berada di dalam Z3. Sekarang kita akan lihat bahwa karakteristik dari M2Z3 di sini adalah 3 ya. Kenapa? Ya, karena di sini kita misalkan saja A itu adalah elemen dari M2Z3. Ini kan Anda perhatikan bahwa elemen-elemennya ini 2, 1, 0, 2 ini semuanya anggota dari Z3. Kemudian 3 dikali A itu adalah 3 dikali matriks A ini. Ini sama dengan 3 dikali 0, ini kan di Z3 ya, berarti 3 kali 2 itu 6, bagi 3, 0. 3 kali 1, 0. 3 kali 0, 0, dan 3 kali 2, 0. Jadi ini 0. Jadi artinya setiap elemen dari M2Z3 itu kalau saya kalikan dengan 3, itu akan menghasilkan matriks 0. Jadi dia punya karakteristiknya berapa? 3. B, kalau B ini 3 min 1, 1, 2 ini bukan anggota Z3 bilangan-bilangan ini. Sehingga secara keseluruhan matriks ini bukan anggota dari M2Z3. Ya. Kelihatan ya? Bagaimana ciri matriks yang merupakan anggota dari M2Z3. Dan saya bisa tak berhingga banyak buat contoh matriks, misalnya M3Z4 gitu ya. M3Z4 berarti dia karakteristiknya mengikuti apa? Mengikuti modulo dari Z-nya gitu ya. Jadi modulo dari Z-nya, sehingga kalau kita mengikuti modulo dari Z-nya, jadi karakteristiknya itu ya. Jadi kalau kita kalikan dengan sebarang matriks berukuran 3 kali 3, pasti dia akan seluruh entry-nya berubah jadi 0 gitu ya. Seperti itu. Nah ini contoh. Ring Zn. Ini mempunyai karakteristik N. Zn mempunyai karakteristik N ya. Berarti Z4 karakteristik 4. Z10 punya karakteristik 10. Kenapa? Karena bilangan 10 kalau saya kalikan dengan elemen-elemen di dalam yang tidak 0 di dalam Z10 pasti hasilnya 0. Ya. Sedangkan himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks masing-masing memiliki karakteristik 0. Kenapa? Karena tidak ada satupun bilangan bulat positif yang kalau saya kalikan dengan sebarang elemen di Z itu menghasilkan 0. M2Zn ini adalah himpunan matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entry-nya berada di Zn, itu akan mempunyai karakteristik N. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Nggak enak ya kuliah online teh ngantuk. Oke. Selanjutnya kita lihat teorema berikutnya ya. Jika R ini suatu ring dengan unity 1. Nah, suatu ring dengan unity 1. Apa? Elemen satuan, ingat lagi. Unity elemen satuan. Maka R di sini mempunyai karakteristik N-nya lebih besar dari 0. Jika dan hanya jika N adalah integer positif terkecil, sedemikian sehingga N dikali 1 itu sama dengan 0. Bukti. Berdasarkan definisi, jika R mempunyai karakteristik N yang lebih besar dari 0, maka N dikali A harus sama dengan 0 untuk semua A anggota R. Atau secara khusus, N dikali 1 sama dengan 0.
Sebaliknya, andaikan n suatu integer positif sedemikian sehingga n dikali 1 sama dengan 0, maka untuk sebarang A anggota n berlaku n dikali A itu sama dengan ini. A tambah A dan seterusnya sebanyak n faktor, atau sama dengan A dikali 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak n faktor. Jadi sama dengan A dikali n dikali 1. Ya, jadi sama dengan A dikali 0. Itu sama dengan 0. Jadi bukti selesai gitu ya. Jadi artinya di sini karakteristik dari satu ring itu adalah bilangan bulat positif atau integer positif terkecil ya. Sedemikian sehingga n dikali 1 sama dengan 0 ya. Lanjut sekarang, kita lihat 2Z. 2Z itu ring ya. Ring, bahkan dia subring dari Z ya. Di sini tidak ada suatu integer n. Jadi n anggota Z plus atau n adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga n dikali A sama dengan 0 untuk setiap A anggota 2Z. Jadi nggak ada kan? Nggak ada satu integer pun yang kalau saya kalikan dengan elemen-elemen tidak 0 di dalam 2Z itu menghasilkan 0. Sehingga kita katakan di sini karakteristik dari 2Z itu adalah 0. Sekarang untuk himpunan Z2 cross Z5. Kita tahu Z2 ini field, Z5 ini field ya. Sekarang kalau kita buat himpunan pasangan berurutan, himpunan A ini adalah himpunan A, B, di mana A-nya berada di Z2 dan B-nya berada di Z5. Sekarang, bisa didata satu persatu elemennya? Bisa. Karena elemen Z2 cuma 0 dan 1. Elemen Z5 hanya 0 sampai 4. Tinggal kita pasangkan saja. Ini 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan kemudian 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4. Jadi ada berapa elemen? Ada 10 elemen dari Z2 cross Z4. Jadi artinya terdapat N sama dengan 10 anggota Z plus, sedemikian sehingga N dikali pasangan berurutan A, B sama dengan 0,0. Jadi ini N-nya diambil dari mana? Dari KPK dari 2 dan 5 gitu ya. Kalau saya perhatikan cirinya adalah KPK dari 2 dan 5. Sehingga berapapun elemen di dalam ini, dalam Z2 cross Z5 ini, kalau kita kalikan dengan, ini kan KPK-nya 10, kita kalikan dengan 10, maka akan menghasilkan 0,0 gitu ya. Kan karena 10 kelipatan 2, 10 juga kelipatan 5 ya. Oke. Bisa dipahami maksudnya? Halo? Gimana Safia Fakhira? Safia, monitor? Halo Safia? Ada pertanyaan Safia? Belum ya? Oke. Kita lanjutkan lagi sekarang. A plus B pangkat 3. Nih. Di dalam ring R dengan karakteristik 2. Sekarang kalau misalnya saya punya ring R ini dengan karakteristik 2. Sederhanakan bentuk A ditambah B pangkat 3. Nah, di sini artinya ingat kalau dia punya karakteristik 2, berarti segala sesuatu atau segala elemen di R yang tidak sama dengan 0, kalau saya kalikan dengan 2, hasilnya akan sama dengan 0. Jadi ini kita pangkatkan. A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Sekarang ini sama dengan A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B. Jadi ini saya pisahkan jadi penjumlahan ini. Yang di sini 2A kuadrat B ini karena ada perkalian dengan karakteristik ringnya dia sama dengan 0. Demikian juga yang 3AB kuadrat. Ini saya pisahkan jadi jumlahan AB kuadrat ditambah 2AB kuadrat. Yang di sini dia sama dengan 0.
ditambah B pangkat 3. Sehingga dia sama dengan A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Itu adalah hasil perpangkatan dari A plus B pangkat 3. Nah, ini kalau kita memahami konsep karakteristik ring ya. Nah, sekarang tugas. Ada tugas di sini. Tentukan karakteristik dari ring-ring berikut. Ada Z3 di cross Z4. Z3 cross Z4 itu adalah himpunan elemen-elemen atau himpunan pasangan berurutan A, B, di mana A anggota Z3 dan B-nya anggota Z4. Bisa dicacah? Bisa ya, bisa dicacah? Bisa. Ingat yang tadi, contoh yang tadi, kita punya ini, bentuk ini jumlah elemennya ada berapa? Ada 10 ya. Jadi 10 dari mana? Perkalian 2 dengan 5. Sekarang kalau 3 dengan 4 berarti ini elemennya ada 12. Silahkan dicacah. Kemudian yang B itu Z3 cross 3Z. Nah, ini dia elemennya berhingga, ada 3, tapi yang di sini ada tak berhingga. Ya. Jadi bagaimana karakteristik atau bentuk karakteristik dari ring ini ya, ini ring. Jadi Z3 ring, 3Z ring gitu ya. Kemudian, nah coba tentukan karakteristiknya berapa gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan R adalah suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang mempunyai karakteristik 4. Hitung dan sederhanakan A plus B pangkat 4 untuk A dan B anggota R gitu. Bisa kira-kira? Halo? Insya Allah bisa ya. Nah, biasanya kalau sudah sampai tugas ini berarti materinya habis ya. Cepat sekali habisnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Memang aljabar ini ya, di aljabar ini apa namanya? Sebetulnya di struktur aljabar ini materinya nggak banyak ya, karena kalau banyak mungkin Anda akan mual ya, berhadapan dengan teorema-teorema semuanya. Jadi memang tidak terlalu banyak, tapi saya harapkan yang sedikit ini bisa Anda pahami dengan baik ya. Jadi materi kita hari ini masih hanya berkutat pada sifat-sifat dari ring dan sifat-sifat dari daerah integral dan field ya, daerah integral dan field atau lapangan. Kemudian di sini ada tambahan karakteristik dari ring ya. Oke. Kira-kira ini kemarin kita tugasnya Pak kelompok ya? Halo? Iya, Bu. Kelompok ya. Ya sudah, berarti tugas yang berikutnya, ini tugas yang kedua apa ketiga nih? 2 ya Mas ya? 3, Bu. 3 ya? Lupa saya malah. Iya. Untuk tugas yang ini ya saya rasa kita konsisten saja, tetap kita kerjakan secara berkelompok ya. Oke. Paham ya maksudnya ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, oke, sisa waktu silakan Anda kerjakan tugas yang saya berikan secara berkelompok ya. Kalau jadi kelompok yang kemarin, silahkan Anda buka diskusi. Mungkin bisa pakai Zoom juga gitu sama teman-temannya ya, atau kapan ketemunya gitu ya. Iya, atau bisa ketemu di kampus atau di mana gitu. Jadi saya harapkan kalau tugas kelompok itu masing-masing anggota kelompoknya itu harus ikut memikirkan gitu. Jangan hanya misalnya dari 5 orang hanya 1 orang saja yang ngerjain, yang lain nggak paham gitu ya. Jadi saya harapkan kelima-limanya memahami apa yang tugas yang saya berikan ya. Oke, jadi ini tugas berkelompok untuk minggu depan. Nanti silakan dikumpulkan minggu depan secara offline. Nanti saya mungkin bisa kita diskusikan minggu depan. Jadi saya harapkan ada perwakilan dari kelompoknya untuk memaparkan hasil
tugasnya gitu ya. Untuk memaparkan, untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Nanti akan saya tunjuk siapa gitu ya yang bisa, siapa saja nanti saya tunjuk secara acak ya. Itu siapa yang akan menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Begitu ya? Iya, sekali-sekali kita ada paparan gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu izin, Bu. Ya. Boleh minta PPT yang Ibu coret-coret tadi nggak, Bu? Yang di ELE, Itu. contoh-contohnya ada yang belum, ada Oh yang iya. nggak masuk. Oh iya Iya, sudah. Bu. Ya nanti saya kirim ya. Saya kirim di grup aja ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Jadi kita selesai cepat sekali ya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, jadi saya rasa cukup sampai di sini ya. Di PPT-nya saya kirim berikut videonya ya. Saya tuh suka lupa, jadi tolong diingatkan saja kalau lupa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.